misi begitu ya, membawa cabang olahraga sepak takraw ini supaya Ya, bisa ya, menjadi bagian cabang yang dipertandingkan pada Olimpiade, bisa menjadi ya, betul. iya, bisa menjadi Olimpik begitu, cabang olahraga Olimpik. Ya, ya, itu harapannya mereka. Karena kita juga negara-negara Asia kalau masuk Olimpiade kan senang. Betul. Karena yang jelas Indonesia kan kalau itu, sorry ya, kalau ikut Olimpiade berarti kita sudah pasti dapat medali. Cuma tidak tahu medali apa yang pas. Kalau ada takraw pasti kita dapat medali. Cuma kita tidak tahu Peluang dapat medali sangat besar perak. begitu Pak ya. Iya, besar. Karena kita termasuk orang dihitung juga di Asia Tenggara. Apalagi prestasi anak-anak kita kemarin sama banggakan. Sebenarnya kalau double event itu langkahnya sebenarnya Myanmar. Tapi karena kita mulai kita fokus lagi sekarang, kita tidak terlalu berebut di interregu karena susah dikalahkan Thailand dengan, kalau Malaysia PBB itu lawan kita, tapi Thailand itu agak susah dikalahkan. Tapi bisa sih kemarin waktu SEA Games di Vietnam sempat kita ambil satu regu dia satu game. Jadi tiebreak lawan Thailand. Jadi mereka juga was-was lawan kita. Nah, kita kebetulan Thailand itu tidak ikut di double event. Yang 2 lawan 2 itu tidak masuk dibatasi dia ikut. Akhirnya kita yang sekarang in the best di double event. Jadi emas di situ di double event karena Thailand memang tidak ikut di situ. Oke. Ya, ini kembali lagi kompetisi dalam negeri begitu Pak. Apakah sebelum COVID ini memang sangat kurang begitu? Ya, kejuaraan diselenggarakan untuk cabang olahraga sepak takraw ini, Pak Amkar? Kalau tingkat nasional hampir tidak ada, hampir tidak. Saya tidak tahu. Saya ingat saya semenjak Pak Ketua ini, ketua yang orang Jambi ini, kebetulan yang ketua sekarang PB ini orang Jambi, tapi itu orang Sulsel sih sebenarnya yang tinggal di sana. Jadi orang dari Sulsel, dari Wajo sana, itu pindah ke Jambi, cari rezeki di sana, itu sekarang jadi ketua. Dan itu itulah yang jadi ketua di sana, dan kayaknya belum ada sudah 2 tahun ini kita tidak ada kegiatan. Oke, kayaknya memang perlu inisiasi begitu Pak ya. Bagaimana supaya ada. Bagaimana memang kalau untuk sponsorship begitu kan biasanya kalau olahraga juga kan butuh menggelar kejuaraan kan butuh sponsorship. Bagaimana dengan ketertarikan sponsorship untuk sebenarnya mungkin ada memang ya harus manajer tentang sponsorship karena saya perhatikan Tarkam itu ini maaf nih Tarkam itu berani mereka kasih hadiah atas 10 juta. Saya juga heran 10 juta mereka dibagi. Ini terakhir saya dengar di Sidar ini kebetulan saya ikut pembukaan 15 juta ini bagi 4. Jadi juara satunya beda, juara 2, juara 3 bersama itu beda. Tapi saya pikir dengan uang kayak gitu kan mereka mau untuk karena mereka saya perhatikan sekarang ini saya juga tidak tahu bagaimana caranya mungkin ada manajemen khususnya barangkali teman-teman kebetulan juga ada bagiannya kita di pengusaha kita bagaimana caranya sih untuk sponsor itu. Terutama swasta yang kayak di Wajo ini minggu ini di Wajo lah ini juga ada hadiahnya. Berarti kalau turnamen kejuaraan yang resmi dari Pengprov ini memang belum ada, tetapi untuk turnamen antar kampung Tarkam ini cukup banyak diselenggarakan di daerah-daerah. Susah itu gunanya. Sampai orang Jawa Timur lari ke sini main. Orang Jawa Timur itu ke sini tuh bertanding Tarkam itu. Jadi bertandingnya untuk mungkin tujuannya cari sparring partner begitu kayaknya Pak ya. Betul. Jadi kita dulu maaf ini cerita sedikit flashback nih. Waktunya dulu itu saya dikasih kepercayaan membawa tim Sulsel ke Jawa Tengah bertanding. Nah waktu itu putri kita itu tidak ada saingannya. Baru kita masuk orang sudah kirim dulu. Maksudnya itu tidak ada orang lain itu main takraw ceritanya. Baru main takraw itu putri itu baru Sulsel, DKI sama Riau. Itu saja. Dengan Kaltim, Kalsel itu saja 4 itu yang besar dengan syuting. Nah kita ke Jawa Tengah, akhirnya kita datang di sana mengajar orang. Saya kasih tahu sama Pak Ketua, Pak Bur itu Pak bekas Ketua DPR Sulsel. Saya bilang, kalau bisa kita bikin kejuaraan, rasanya kalau kita pergi Jawa Tengah itu kita juga ngajar orang. Nah, maksud ini ilmu kita diambil orang kan, maksud itu rugi 2 kali kita. Bayar tiket kapal laut, naik mobil lagi, kita lagi merantai ke sana. Hadiahnya cuma berapa? Sampai di sana kita ada shooting orang. Di shooting orang dipelajari, akhirnya dia orang pintar malah dia balik kita. Akhirnya itulah awal mulanya itu Kartini Cup diadakan di Sulsel. Jadi itu
Indonesia juga begitu, jadinya dulu kita di shooting orang Malaysia datang itu Malaysia itu tryout ke Indonesia hanya untuk menoting kita bagaimana caranya mengalahkan Indonesia. Tapi kita tidak sadar itu. Lama-lama saya berpikir, waduh, ini mereka Malaysia ini datang ke Indonesia tryout ini shootingnya ada 4 sis. Akhirnya dia pelajari, kebetulan ada tekong kita dulu buat namanya Yudi itu dari Jawa Tengah. Nah itu susah juga dia Malaysia kalah kita dong itu susah. Tapi jadi hari ini shooting akhirnya ujung-ujungnya begitu. Jadi ada nilai plus minusnya lah kalau kita seperti itu. Oke, untuk tahun ini turnamen resmi yang diselenggarakan Porprov begitu Pak ya untuk. Insya Allah. Oke. Yang mendesak ini saya fokus teman-teman daerah karena ada beberapa saya tanya. Ini mereka fokus ke Porda, Porprovnya. Ya karena sudah dekat juga bulan 8, bulan antara bulan 9 kalau tidak lupa. Apalagi kemudian di Porprov ini semua daerah kabupaten kota ikut begitu. Ya betul, ini konsepnya Pak Ketua ini dengan Pak Segu ini bagus ini karena mengakomodir mereka ini kan tidak ada kejuaraan selama COVID. Jadi bagaimana caranya ada gairah lah daerah itu yang mau ikut lah, mau berpartisipasi dan ada kompetisi khususnya. Jadi double event itu tidak ada yang quote-quote di situ, maksudnya itu kan kayak juara kan kemarin di wilayah 1 ya itu Bantaeng, kemudian Goa, kemudian wilayah 2 Makassar sama Sidrap, wilayah 3 itu Lutra sama Toraja ya, bukan Toraja, Henrikan ke itu. Ini tidak boleh ikut double event, tidak boleh ikut double event. Yang ikut double event itu yang tidak lolos itu, yang tidak lolos itu. Jadi supaya medali itu juga terbagi sama dengan PON kemarin juga begitu. PON waktu di Papua. Jadi selesai itu tidak boleh ikut double event. Double nomor interregu tidak boleh. Dia cuma ikut double team sama kuadra. Jadi berapa nanti nomor yang dipertandingkan di Porprov ini, Pak? Rencananya di Porprov ini ada nomor baru yang diakomodir kemarin waktu di PON. Itu pertama itu tim itu yang 12 orang. Kemudian interregu itu ya 5 orang, 3 orang main tapi 2 cadangannya. Kemudian double event itu yang 3 orang tapi 2 yang main. Kemudian kuadran, nah ini nomor baru itu dan yang 4 orang itu, Pak ya? Yang 4 orang, cadangannya ada 2. Nah, itu kuadran. Kemudian 4. Jadi 4 nomor pertandingan, Pak? Ya 4. Ya 8 semua karena putra-putri. 8 putra-putri. Berarti ada 8 medali emas yang diperebutkan. Ya betul, 8 medali emas. 8 medali emas dan ada 24 kabupaten kota. Ya, memperebutkan. 24 kabupaten kota memperebutkan 8 medali emas begitu. Betul. Wah, kayaknya agak seru nanti nih Pak ya pertandingannya cabang olahraga sepak takraw gitu. Oke. Nah, kayaknya di Pekan Olahraga Provinsi ini hanya untuk ini kan sebuah kebijakan dari pengurus begitu Pak Ketua, Pak Sekum untuk menyalurkan hasrat begitu ya. Hasrat bertanding dari tim-tim takraw yang ada di Sulawesi Selatan karena memang diakui Pak Amka juga akui memang tidak ada kompetisi sama sekali dan Porprov inilah yang merupakan kompetisi resmi yang akan diikuti nantinya. Amin. Ya, saya kira betul apa yang kita bilang bahwa ini yang terdekat ya, yang terdekat ini itu kompetisinya dari dari Porprov itu seperti begitu. Oke. Yang Porda ini yang karena ada halangan insya Allah di dua tempat ya. Sinjai dengan Bulukumba. Saya tidak tahu apa jadinya di mana, apa Sinjai kah atau mungkin dibagi kah? Ini belum ada. Belum ada rapat kepastiannya. Apakah takraw nanti ini dibagi 2, sebagian di Sinjai atau sebagian di Bulukumba atau mungkin disatukan saya di Sinjai. Jadi belum ada. Menurut informasi terakhir venue yang akan dipakai di mana nih Pak? Apakah Bulukumba atau ada di Sinjai? Ini yang saya belum tahu ini, tapi saya dengar dari Pak Ketua, kayaknya mungkin dia kalau aku dengar ceritanya Pak Ketua, kayaknya dia bawa ke Sinjai. Tapi kita tidak tahu maksudnya apa gedung, karena ada saya dengar katanya gedung dolok yang besar di sana, yang bisa dipakai dan itu bisa dipakai untuk 4 lapangan. Karena kita butuh tim 4 lapangan, sama dengan di Pindrang 4 lapangan harus dipakai. Dan alhamdulillah berkat lobbynya Pak Ketua ini kita dapat bantuan dari Ketua PB, itu ada 2 set karpet yang bagus itu warna orange. Itu standarnya internasional dan itu sekarang sementara di tempat kami sudah datang dari Jakarta dan harganya juga lumayan banyak itu. Dan tahu lobbynya Pak Ketua ini sama Pak Ketua PB ini bagus ini harinya dikasih kita 2 set karpet terbaik itu karpet standar internasional. Itu nanti akan dibawa ke Sinjai begitu Pak ya? Insya Allah.
Oke. Ya, nah lalu bagaimana dengan Kings Cup ini begitu? Apakah Pemprov PSTI ini akan seleksi atlet lagi atau mungkin sudah ada begitu nama atlet yang akan diberangkatkan nanti? Ya, ini sebenarnya kita sudah kirim paspornya, tinggal kayaknya mau ngurus visa ini karena kemarin saya bukan kemarin ya, beberapa bulan lalu saya ditelepon Pak Segung, Pak Dr. Nurai bahwa siapa-siapa kira-kira atletmu yang bisa mewakili Indonesia ke Kings Cup. Karena saya lihat Pak Segung ini dengan Pak Ketua selalu mempercayakan hal-hal beginian ke pelatih, tidak pernah dia campur terlalu jauh. Paling dia usul juga seperti bagaimana baiknya lah. Nah, kita sudah usul setelah diskusi teman-teman dengan teman tim pelatih juga, artinya kita putuskan 4 orang. Jadi itu Hardiansa, kemudian Rusdi yang baru pulang SEA Games juga, kemudian Diki, ini yang masih muda ini yang dari Timur ini, kemudian Reza dari Selayar ini. Jadi ada 4 orang untuk putranya. Putrinya yang Kusnelia dengan Ana, yang saya tahu. Yang jelas 4 orang juga di putri. Ya, jadi ini akan berangkat sementara latihan intens. Jadi karena sudah ada pengurusan visa, jadi mungkin minggu depan ini saya sudah harus sundakan latihan tiap hari. Karena selama ini saya lihat masih sibuk-sibuk dengan kuliahnya, tapi setelah saya konsul kemarin seperti apa, terakhir kemarin juga si Diki ini baru selesai ngurus paspornya dan alhamdulillah sudah selesai, dan saya sudah kirim ke Jakarta ke PBU untuk diurus visanya. Jadi mungkin minggu depan ini insya Allah Senin sudah start. Mungkin pagi sore latihannya, minimal dimaksimalkan itu sore hari. Oke, jadi meskipun tidak ada kompetisi resmi, tapi atlet Sulsel ini boleh dikatakan tidak kurang untuk mengikuti event begitu Pak ya? Betul sekali. Jadi mereka itu tidak ikut, dan mereka alhamdulillah saya kan biasa adat itu kalau sudah levelnya sudah nasional, sudah internasional, gengsi ke daerah. Selain jangan buku itu jelek itu. Jadi mereka tetap bertanding di sana, kadang juga kalah, kadang menang. Jadi kalau pasangannya lagi tidak bagus, maksudnya itu kan bertiga di dalam, tidak mungkin juga kadang-kadang akhirnya juga tidak mau kalau bertiga. Jadi harus persyaratannya, banyak tim nasional harus 2 orang di dalam. Jadi orang daerah 1. Jadi pintar juga teman-teman daerah untuk majukan dia punya daerahnya, dia dorong masuk di situ 1 orang. Jadi banyak 3 orang yang boleh wakili 1 klub ini, itu cuma boleh 1 pemain nasional. Kemudian yang 2 ini harus daerah penyelenggara. Jadi itu mereka pintar supaya mereka juga ikut berkembang. Jadi kadang-kadang pemain nasional itu dikalah juga. Jadi seringlah kalah menang itu sudah biasa. Kayaknya nanti akan ada Asian Games Cina, Huangsu nanti Cina Pak ya? Insya Allah. Dan kayaknya saya dengar santernya sudah dari Jakarta, itu akan dipanggil secepatnya ke Jakarta lagi untuk pelatnas. Kapan nanti atlet akan mulai dipanggil lagi untuk ikuti pelatnas ini Pak? Mungkin setelah bulan nanti ini, karena padat kini kuliah, karena pulang dari Kings Cup ini ikut lagi Pomnas Asian. Pomnas ya. Pomnas Asian bulan, kalau saya tidak salah dengar itu bulan 9. Jadi, nah ini tunjuk orangnya yang pergi ke sana. Karena ini rata-rata masih mahasiswa ini. Jadi itu lagi mungkin yang wakil Indonesia, apalagi kemas standarnya kemarin sudah ada. Mungkin ini lagi orangnya yang berangkat. Mungkin sebulan dari Bangkok bulan 9, kembali lagi ke persiapan untuk karena China. Asian Games digelar tahun ini Pak ya, Pak Amkar? Asian Games. Ya betul, di Cina. Di Cina, di Huangsu Cina 2022. Artinya saya juga heran. Ini baru di Cina lagi. Kan sebelumnya kemarin waktu 2018 kan Cina. 2018 di Indonesia. Masih saya ikut itu di Palembang. Jakarta Palembang 2022 di Huangsu China begitu ya. China. Nah, kayaknya kira-kira kalau menurut Pak Amkar itu atlet-atlet yang dipanggil itu ke pelatnas berapa orang kira-kira kalau menurut pandangan Pak Amkar sendiri? Kalau normalnya itu sebenarnya harusnya 14 ya, harus normalnya. Jadi 14 atau 15 karena itu 4.000, 5.000, 15 karena yang berangkat nanti itu 12 orang. Dari Sulsel kira-kira bagaimana Pak? Berapa yang nanti akan dipanggil nanti? Ya saya berdoa mudah-mudahan Sulsel banyak. Karena saya juga tidak mau ke dominan karena itu juga akan menjadi teman-teman dari daerah provinsi lain. Kenapa Sulsel terlalu banyak? Karena
tidak bagus juga kita terlalu apa itu mohon yang standar lah mungkin yang memang terbaik akan apa itu diwakil Indonesia. Karena terakhir kemarin kita SEA Games kita paling banyak itu. Ada berapa ya kita SEA Games kemarin? Ada 4 ya? 4. Iya. Itu Putra Ardiansa 4. Dari 6 orang kita 4 kalau tidak salah. Oke, dari 6 atlet yang ikut SEA Games, 4 dari Sulsel, Pak. 4 apa 3 ya? 3 Ardiansa, Rusdi, sama Putra. Sorry 3. Dari 6. Jadi kita setengahnya. Setengahnya. Ya. Jadi, luar biasa sebetulnya. Saya antara senang dan was-was karena saya bilang jaga sikap karena kita juga tidak boleh pada saat pelatnas itu bahasa daerah menyinggung perasaan orang dari lain jangan karena kita juga bicara tidak boleh bicara sombong karena ini juga masalah apa itu kesempatan kebetulan. Okay. Jadi karena lihat PBA akhirnya jadi kita seperti itu. Kayaknya kalau pulang di Kings Cup nanti ini kemudian ada hasil positif yang diraih, nah kemungkinan juga besar ini dipanggil lagi akan mengikuti pelatnas begitu Pak. Kira-kira seperti itu ya. Ini Pak. Yang jelas ini sudah 2 orang ini sudah langganan pelatnas ini. Yang 3 orang ini Ardiansa, Rusdi sama Diki. Kalau Diki sebenarnya juga dipanggil kemarin waktu SEA Games cuma karena Anda tahu anaknya ini lagi ngurus kuliah kencang-kencangnya akhirnya jadi tidak jadi. Jadi yang kemarin selain cari-carinya itu 3-4 malah dengan Putra Pak ini. Nah, kalau Reza ini baru tapi saya sudah pernah bawa dulu ke Brunei nih ikut Bimpiaga. Bagus juga sih anaknya Teko. Oke. Baik, rupanya dari hasil pembicaraan saya dengan Pak Amkar pagi ini cukup banyak sebenarnya kompetisi yang ada begitu. Walaupun kompetisi secara resmi di Sulawesi Selatan tidak ada, tetapi atlet-atlet takraw Sulawesi Selatan boleh dikatakan tidak kurang begitu ya untuk mengikuti kompetisi. Iya, ada kegiatan. Mungkin saya garis bawahi sedikit nih. Saya sebenarnya hal begini saya sudah canangkan beberapa tahun lalu. Karena saya kebetulan pernah dikasih kesempatan pemerintah tinggal di Thailand dan pernah saya tinggal di sana hampir 1 tahun itu. Kerjaan saya itu jalan terus lihat orang kenapa sih orang bisa jago-jago di sini mentak. Ternyata itu metode yang dia pakai tarkam 1 hari 2 hari. Jadi mereka itu jadi pemerintahnya itu tidak terlalu juga masalah apa itu risk-risknya. Yang jelas mereka ada tarkamnya, di situ mengasah kemampuannya, dan di situ bisa dia jadi terbiasa dengan kondisi kompetisi. Nah, mungkin akhirnya saya pernah laksanakan di sini, kalau saya tidak salah atau berapa saya pernah dengar. Saya kasih hadiah kambing. Karena di sana saya perhatikan hadiahnya itu kadang-kala ayam, kambing, kemudian apa yang bisa dipotong atau pada saat selesai bertanding itu dia makan sama-sama. Nah itu saya lihat metode akhirnya saya lakukan di sini dan alhamdulillah banyak sekarang ini yang bikin kejuaraan. Apa itu 1 hari 2 hari paling lama itu biasa. Dan memang bagus itu yang pertandingan kayak begitu tidak menghalangi orang yang bekerja. Karena teman-teman yang banyak yang sudah kerja di swasta, jadi kalau kita ambil hari Selasa, hari Rabu itu jadi susah mereka. Dan itu biasanya Sabtu bertanding sampai hari Minggu 2 hari. Jadi sampai malam. Jadi mungkin itu metode-metode yang dilakukan dan kadang-kala poinnya menyesuaikan. Kalau sudah mau larut malam ya bukan lagi 21 poinnya, biasa 15. Jadi menyesuaikan dengan kondisi. Jadi kuncinya cabang sepak takraw sebenarnya adalah perbanyak kompetisi, entah itu resmi maupun juga tarkam. Yang penting berkompetisi begitu Pak ya. Ada kompetisi setiap hari yang diikuti. Ya betul. Mungkin ini juga sedikit ya tambahan. Di Mulus sebenarnya sering saya bikin kompetisi. Kalau lagi mungkin saya rebut dengan pelatih, ada uang tidak ini ada. Sekarang ini hari kompetisi. Hadiahnya segini. Pokoknya ada uang sedikit di kantong atau di mata teman-teman pelatih bertiga, saya dengan Pak Dino, dengan Pak Bud, dengan Pak Haidar. Ada uang tidak situ? Ada. Ini nih, kumpul-kumpul sedikit situ. Kita ini hari lot. Kita kompetisi ini hari. Kompetisinya hadiahnya segini. Akhirnya ujung-ujungnya saya perhatikan saya dari jauh. Akhirnya dia belikan juga saya minuman dan minum sama-sama. Tapi nilai kompetisinya itu ada. Nilai kompetisinya. Maksudnya kompetisi terennya mereka. Supaya ada PT spiritnya untuk bertanding. Oke. Baik. Oke, untuk untuk pelaksanaan dari Porprov nanti ini apakah juga dari Pemprov PSTI nanti akan melakukan talent scouting begitu Pak? Atau mungkin ada atlet nanti yang direkrut begitu untuk masuk menjadi tim takraw Sulawesi Selatan, Pak Amkar? Ini sudah pasti itu. Yang jelas ini Rusdi, Diki sama Reza ya. Ini hasil Porda Pindra ini.
hasil Porda Pindrang. Kalau Ardiansyah itu hasil Porda Bantaeng. Karena dia juara double dulu di Bantaeng, tapi di waktu Porda Pindrang kan tidak bisa lagi dia main karena sudah pemain nasional. Nah, yang muncul ini Rusdi, Diki sama Reza. Nah, itu di Pindrang munculnya. Akhirnya mudah-mudahan nanti di Sinja ini muncul lagi bibit yang menjanjikan untuk Sulsel ke depan. Jadi pasti, insya Allah pasti kita adakan teleskop. Apalagi kebijakan PB ini masih dualisme sekarang ini peraturan. Jadi ada kemungkinan bebas sumur sama dengan Papua, atau ada kemungkinan kelahiran tahun 1999 ya ikut PON. Jadi kalau di Papua kemarin itu bebas sumur, jadi agak tapi sebenarnya katanya ini ada wacana itu yang boleh ikut PON di Sahabat Takro tahun kelahiran tahun 1999. Dan itu pas dengan kita punya persyaratan kelahiran di Porda. Yang boleh ikut Porda itu kan 99. Yang ikut Porda sini. Jadi hampir tidak pernah kekurangan sumber daya sebenarnya kalau Sulawesi Selatan, kalau cabang olahraga sepak takraw ini, Pak Amkar. Iya. Nah, kalau bagaimana dengan cabang olahraga sepak takraw ini di sekolah olahraga begitu? Ada PPLP, ada SKO, itu gimana, Pak Amkar? Ya, untuk ini tahun saya lihat ada perubahan sedikit dari DBON, desain besar olahraga nasional yang dikeluarkan oleh Menpora. Itu takraw kayaknya di luar di luar DBON itu. Tapi berkat kulihat kegiatannya juga, saya lihat ini sangat respect juga Pak Kadis ini di Suara Pak di Arwing ini, itu sangat respect sama takraw itu. Sama dengan Pak Aswan, kepala kabinetnya di bidang prestasi olahraga itu. Itu sekarang kita dikasih kesempatan untuk tinggal sebenarnya harus keluar ini bulan 6. Keluar, jadi ada kita punya atlet takraw di bawah itu untuk Sulsel ya, putranya kalau saya tidak salah itu kemarin itu ada 8, kemudian C-nya ada 2, ya 9 kalau saya tidak salah, 3 tambah. Ya kalau saya tidak salah segitu karena saya tidak terlalu hafal. Dari Pindrang 2, Bantaeng 1, Bulukumba 1, ya 7 kalau saya tidak salah putra, 7 putra, 2 putri. Nah ini secara aturan itu harus keluar bulan 6 nanti. Tapi karena Pak Kadis kulihat ini sangat respect sama takraw, kebetulan saya beliau ketemu kemarin dan itu Pak Kabitnya Pak Aswan sangat merespon. Jadi kita diberi fasilitas untuk tinggal di dalam karena kebetulan ada kamar kos di sana untuk melanjutkan. Dan setelah saya kumpul-kumpul orang tuanya kemarin sama pelatihnya, apa masih mau tinggal di sini atau mau kembali ke daerah? Ternyata mereka mau tinggal lanjut sekolah di sini. Dan Pak Sekum juga, Pak Nurayu juga kita sampaikan dan beliau juga respect. Jadi kita di takraw itu ada beberapa cabang itu di luar dari DBON Menpora. Jadi tapi dari segi prestasi perhatikan saya kemarin termasuk juga yang di luar DBON ini yang dia canangkan Menpora ini banyak juga menyumbangkan medali di Vietnam. Makanya saya lihat mungkin mudah-mudahan ke depan ini kebijakan itu akan bergeser sedikit dan kayaknya yang masuk DBON ini prioritas untuk olahraga yang masuk di kategori Olympic Games begitu kayaknya Pak. Ya betul, perorangan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalnya cabang olahraga takraw mungkin seperti misinya Thailand ini ingin membawa cabang olahraga takraw ke Olimpiade, mungkin bisa terwujud satu saat ke depan begitu Pak ya. Ya amin. Itu saya bilang mudah-mudahan ke depan ini kapan ini mudah-mudahan DBON ini agak berubah sedikit. Masuklah takraw itu di situ di dalam. Karena kalau tidak ada juga kayak PPLP di bawah situ itu agak latihannya juga anak-anak daerah bukan berarti tidak bisa tapi minimal Anda lihat, ternyata kalau saya di sini seperti begini. Dan rata-rata ini yang kita tahu ini yang kecuali Ardiansyah dengan Reza ini bukan PLP. Kalau ini sama Rizky itu alumni PLP semua di bawah. Semua di bawah. Kayak Putra itu alumni PLP juga. Jadi itu sangat besar pengaruhnya itu atlet apalagi kan pelatnas jangka panjang itu di PLP. Maksudnya tiap hari tentang bola pastikan ada perbedaan. Baik, yang saya lihat Pak Amkar, jadi boleh saya rincikan lagi ada dua agenda besar kalau tingkat internasional yang akan diikuti tim takraw Sulsel, yaitu Kings Cup dan juga nantinya persiapan Asian Games begitu Pak ya? Betul. Pomnas ASEAN juga. Pomnas ASEAN juga. Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa ASEAN. Jadi ASEAN di Thailand. cukup padat sebenarnya Pak Amkar ya. Makanya saya bilang sama ini Rusdi sama Diki kebetulan ini kan langganan pelatnas ini saya bilang hati-hati karena harus menghitung tenagamu jangan sampai cedera. Kalau cedera itu musuh paling besar atlet itu adalah cedera.
Kalau cedera itu sudah susah diobati kalau sudah cedera. Makanya saya bilang betul-betul. Jadi kalau mereka datang itu kemarin ditawari sih tidak main. Saya bilang begini, saya kasih tahu penelitiannya. Boleh cuman datang untuk isi. Tapi kalau untuk bertanding, saya minta maaf, saya tidak bisa ikutkan karena ini akan berangkat ke Jakarta untuk ikut WNJ Cup. Nah nanti kalau ada apa-apa, nanti bermasalah kan ada tujuan tertinggi lagi ya kita dan penelitiannya di sana Pak Harap. Jadi yang rawan, kalau atlet tackle rawannya cedera apa ini Pak Amkar? Banyak, engkel biasanya paling bahaya. Ya? Engkel kumitnya itu biasanya. Betul. Karena tempat untuk bertumpu begitu. Dan yang tidak bisa sama sekali, kalau tidak bisa mudah-mudahan tidak ada yang kena, itu punggung. Kalau punggung itu yang kena, kayak kita punya Messi yang pindah ke Lampung itu harus tidak bisa. Lompat saya tidak bisa. Berarti sudah habis lah kalau punggung, cedera punggung kena. Iya, mudah-mudahan bisa menjaga diri. Artinya boleh dikatakan kompetisi resmi memang tidak begitu banyak, tetapi atlet Sulsel ini hampir sama sekali tidak kekurangan kompetisi begitu ya. Sering dipanggil. Ada kejuaraan internasional yang akan disiapkan begitu, Kings Cup, persiapan Asian Games, kemudian Pomnas ya, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya akan diikuti oleh atlet-atlet Sulawesi Selatan ini. Iya. Ya, mudah-mudahan ini tidak capek-capek nih nanti atlet takraw betul, Pak Amkar. Kita doakan. Ya, baik. Mudah-mudahan nanti dari Porprov ya, ada atlet nanti dari situ yang akan dihasilkan. Ya. Terakhir mungkin Pak Amkar. Satu kesyukuran juga bahwa di Kodik itu disiapkan itu ada kamar di sana. Jadi atlet berprestasi untuk tim sepak takraw itu ada kamar kita dikasih gratis itu di Koni. Jadi kayak Rusdi, kemudian siapa lagi ini? Itu tinggal di Koni. Ada penginapan di belakang. Nah mereka tinggal, jadi alhamdulillah bisa difasilitasi. Oke. Luar biasa rupanya cabang takraw Sulawesi Selatan. Amin. Dipercaya untuk mengikuti Kings Cup nanti ini yang paling pertama. Amin. Iya. Mungkin apa harapannya nih Pak Amkar ke depan Pak Amkar untuk perkembangan takraw? Harapan saya selama masyarakat Sulsel, terutama orang tua, doronglah anak kita untuk berprestasi ya, berlatih karena latihan yang serius, latihan yang bagus tidak akan pernah membohongi hasil. Dan takraw sekarang ini sudah menjanjikan kalau insya Allah kalau berprestasi, dan mungkin dari segi material ada, kemudian dari segi mungkin masa depannya juga insya Allah selama dia seriusi dan selalu berdoa insya Allah ada jalannya yang terbaik. Saya kira dari saya cukup. Oke, Pak Amkar, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Amkar bersama. Iya, terima kasih. Cukup banyak kita berbicara pagi hari ini, cukup banyak. Jangan capek-capek Iya, cukup banyak informasi yang saya peroleh dari Pak Amkar pada pagi ini. Amin. Terima kasih Pak Amkar atas waktunya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kebersamaan kita pada pagi hari ini. Kita sudah bahas cabang sepak takraw Sulawesi Selatan, segudang prestasi, minim kompetisi. Kompetisi secara resmi memang minim ya, hampir sama sekali tidak ada. Tetapi kalau atlet takraw Sulsel sebenarnya tidak pernah kurang untuk mengikuti kompetisi. Nah, dari beberapa agenda yang disebutkan Pak Amkar tadi, ada cukup banyak agenda di tahun ini ya. Di Jakarta sudah ikut, sudah dapat 2 medali dari situ, 2 medali emas ya, juara diborong semua. Kemudian PB pun mempercayai untuk tim takraw asal Sulawesi Selatan mengikuti Kings Cup. Nah, Kings Cup ini merupakan event tahunan yang diselenggarakan di Thailand ya, di mana puluhan negara ikut berpartisipasi di ajang ini karena memang di cabang olahraga takraw ini ada misi yang dibawa oleh Thailand supaya negara-negara lain kemudian juga ikut menggandrungi olahraga sepak takraw ini. Ya, misinya supaya nanti menjadi salah satu cabang Olimpik begitu, Olimpik sport kayaknya seperti itu pendengar, yang turut dipertandingkan di Olimpiade ya. Nah, selain itu nanti ada Pekan Olahraga Mahasiswa Asia Tenggara juga rencana akan diikuti ya. Mungkin ada perwakilan dari atlet Sulawesi Selatan karena memang atlet-atlet Sulawesi Selatan saat ini kebanyakan merupakan mahasiswa mereka ya, alumni dari pelaksanaan Porprov di Pindrang beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian ada persiapan Asian Games juga akan dilaksanakan, dan ada juga Porprov ya. Nah, di Porprov inilah merupakan momen dari pengurus provinsi Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia PSTI Sulawesi Selatan untuk menjaring atlet-atlet berprestasi, atlet-atlet yang akan membawa
nama sepak takraw Sulawesi Selatan. Ya, seperti disampaikan Pak Amkar tadi, Rusdi ya dan lain-lain sebagainya, ini merupakan alumni, merupakan atlet yang dijaring pada saat Pekan Olahraga Provinsi ini. Ya, pendengar, saya cukupkan sampai di sini bersamaan kita pagi ini dalam Dialog Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juni 2024. 2022. Saya Alfian mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Salam olahraga. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku.